Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kelima pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11, baik kelas 11 IPS 1, IPS 2 maupun IPS 3. Adapun pertemuan kelima ini kita materinya adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Materinya yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda, termasuk Inggris ya, yang sempat menjajah negara Indonesia. Oke, anak-anak, sebelum kita ke materi, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom. Kita langsung saja ke materi. Materi kita yaitu kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia itu dimulai dari kedatangan bangsa Portugis. Nah, pada masa Portugis pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1509. Nah, Portugis berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Setelah menguasai Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura sampai ke Ternate. Bangsa Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap Portugis. Salah satu pahlawan yang terkenal adalah pahlawan Fathahillah yang berasal dari Demak di Sunda Palapa, sekarang Jakarta. Nah, Fathahillah itu berhasil memukul mundur bangsa Portugis dan mengambil kembali Sunda Kelapa. Setelah itu nama Sunda Kelapa diubah oleh Fathahillah menjadi Jayakarta. Kemudian masa kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Jika Portugis lebih memusatkan perhatiannya di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Kemudian pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan persekutuan Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dan bantuan Portugis dan Tidore dengan bantuan Spanyol. Benteng yang dibangun Spanyol di Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Portugis dan Spanyol akhirnya menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan tersebut. Akhirnya, tahun 1534, keduanya membuat perjanjian. Perjanjiannya bernama Saragossa, isinya antara lain: satu, Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Dengan adanya perjanjian ini, Portugis semakin mengkokohkan kedudukannya di Maluku. Tetapi dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis punya ambisi untuk menanamkan kekuasaannya di Maluku. Itulah sebabnya raja dan rakyat Ternate menentang Portugis. Saat Portugis bersitegang dengan Spanyol, hubungan Ternate dan Tidore semakin memanas. Ternate meminta jaminan dukungan terhadap Portugis untuk menghadapi Tidore. Portugis dengan senang hati menyanggupi dengan syarat mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Akibatnya rakyat Ternate sangat dirugikan. Mereka tidak lagi seleluasa menjual rempah-rempah. Harga cengkeh dan pala ditetapkan oleh Portugis dengan sangat rendah. Di Maluku, selain monopoli perdagangan, Portugis juga bertindak sewenang-wenang dan kejam terhadap rakyat, bahkan cenderung untuk menguasai wilayah. Keadaan ini mengakibatkan hubungan yang semula terjalin dengan baik berubah menjadi hubungan permusuhan puncak.
Pertentangan terjadi setelah Portugis dengan licik membunuh Sultan Hairun, Raja Ternate. Kemudian kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dimulai dengan sebuah organisasi yang dibuat oleh Belanda, yaitu bernama VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Lahirnya POC. Latar belakang POC masuk ke Indonesia. Datangnya orang Eropa melalui jalur laut diawali oleh Vasco da Gama tahun 1497-1498. Vasco da Gama itu pada awalnya tujuan utama bangsa-bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara termasuk Nusantara adalah untuk perdagangan. Demikian juga dengan bangsa Belanda. Dilanjutkan dengan politik pemukiman kolonisasi dilakukan oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Sedangkan di Suriname dan Curaçao, tujuan Belanda sejak awal adalah murni kolonisasi atau pemukiman. Inilah awal kolonisasi bangsa Indonesia Hindia Belanda yang berawal. Selama abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis dengan menggunakan Lisbon sebagai pelabuhan utama. Namun ternyata perdagangan yang dilakukan Portugis tidak efisien dan tidak mampu menyuplai permintaan yang terus meninggi, terutama lada. Akhirnya Jan Hoogyen van Lieshoten dan Cornelis de Houtman menemukan jalur rahasia pelayaran Portugis, yaitu ke Banten. Pelabuhan utama di Jawa pada tahun 1595-1597, tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman menuju Indonesia. Merupakan kontak pertama Indonesia dengan Belanda, menyebabkan perseteruan antara penduduk lokal dan orang-orang Portugis. Namun rempah-rempah yang dibawa cukup untuk menghasilkan keuntungan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC, Perkumpulan Dagang India Timur. Di masa itu terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Stand General di Belanda memberi hak dan wewenang kepada VOC. Tahun 1603, VOC memperoleh izin di Banten untuk mendirikan kantor perwakilan. Dan pada 1610, Veterbud diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC pertama, 1610-1614. Namun ia memilih Jayakarta sebagai basis administrasi VOC. Sementara itu, Frederik de Houtman menjadi Gubernur VOC di Ambon 1605-1611. Setelah itu menjadi Gubernur untuk Maluku 1621-1623. Hak dan wewenang VOC. Yang pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magellan, termasuk Kepulauan Nusantara. B. Membentuk angkatan perang sendiri, atau yang kedua. Yang ketiga, melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negeri jajahan. Dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan, maka VOC cenderung ekspansif. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Victoria. Jenderal-jenderal yang memimpin serta kebijakannya. Veterbud, tanggal 19 Desember 1610 sampai dengan 6 November 1614. Kebijakan Bud yaitu 1. Membuat monopoli dagang di internal Belanda saja, tidak ke negara lain. 2. Mendirikan pos perdagangan di Banten. 3. Mengadakan perjanjian perdagangan. 4. Melakukan Pulau Timur dan mengusir Spanyol dari Pulau Tidore. Jadi untuk materi kita cukupkan dulu ya. Untuk selanjutnya kita nanti ke pertemuan 6. Nah, untuk evaluasi pada pertemuan kelima ini kalian harus menjawab 2 soal. Soalnya sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia atau ke Nusantara. Yang kedua, jelaskan hak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company yang
yang berada di Nusantara atau di Indonesia. Nah, itu saja eh, evaluasi soal, dua soal yang kalian harus kerjakan. Nanti seperti biasa kumpulkan dengan ketua kelas. Nanti perwakilan kelas membuat slide video, kemudian kumpulkan dengan saya jam 12.30 ya paling lambat perwakilan kelasnya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.